saja bosan, jangan bosan. Lakukan aktivitas yang bermanfaat, yang bisa berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Assalamualaikum ibu-ibu dan penonton setia channel YouTube saya. Hari ini kita akan melakukan garden tour ala-ala saya, di mana kita bisa melihat tanaman rempah apa saja yang saya tanam. Jadi pada saat masak-masak biasanya saya ngambil ini, ngambil itu benar-benar saya ambil dari kebun kecil saya. Jadi garden tour ini kami mulai pada pukul 9 untuk mengejar matahari yang katanya lagi bagus-bagusnya jam 9, jam 10. Bisa dilihat di belakang penampakan matahari sudah mulai kelihatan. Lakukan aktivitas di rumah merupakan salah satu langkah pencegahan dengan adanya virus corona yang mewabah. Untuk itu tidak perlu berlama-lama, kita mulai garden tour ala saya. Ikuti terus channel YouTube saya, tonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Sekarang kita ke halaman samping, halaman bagian pendopo. Nah, di sini ya, saya juga menanam tanaman rempah dan bumbu-bumbu dapur yang biasa saya pergunakan untuk masak sehari-hari. Ini lumayan hemat ya ibu-ibu ya. Karena saya untuk tanaman cabai ada 1 pohon, 2, 3, 4, nah ini banyak sekali. Ini sekitar 5 pohon. Ini tanaman cabai ini saya menanamnya sudah sekitar 1,5 tahun. Dan ini selama 1,5 tahun saya sudah tidak lagi membeli di pasar. Jadi kebutuhan untuk cabai sudah terpenuhi, bahkan berlebih. Kebutuhan bahan cabai ini termasuk saya pakai pada saat ada pesanan catering. Terus di sini di bawah jendela kamar tadinya saya tanam kunyit, jahe merah ya. Ini semuanya jahe merah. Terus selama 3 bulan terakhir sudah saya ganti dengan menanam kencur. Ini tanaman kencur ya, ini banyak sekali. Kenapa saya ganti? Karena pada saat membuka jendela kamar itu biasanya sering terhalang karena pertumbuhannya lumayan cepat. Tanaman jahe dan kunyit akhirnya merusak daun. Jadi saya menggantinya dengan kencur. Untuk kunyit dan jahe sudah saya pindahkan ke tempat yang lain dan lebih banyak lagi ya, karena saya bikin semacam tanaman pengganti bunga, tetapi semua ada manfaatnya. Oregano ini juga banyak yang biasa saya pakai buat memasak. Kemudian di sini ada daun serai, di sini ada 1 tempat. Tanaman rempah dan bumbu-bumbu dapur yang lain itu lumayan sama ya. Saya tanamnya kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun, dan selama itu pun saya sudah tidak ke pasar lagi. Tetap ke pasar sih, cuman belanjanya untuk bahan-bahan dan bumbu dapur sudah berkurang. Nah, ini juga daun kemangi. Ada beberapa titik, jadi saya sengaja tidak menanam di 1 tempat saja supaya mempermudah akses pada saat memasak itu cepat ngambilnya. Kalau ada pertanyaan kenapa cabai ini dia bisa tinggi, tetap berbuah dan bertahan lama, saya perbiasakan untuk melakukan pruning atau pemangkasan. Jadi saya buka tunas-tunas airnya. Kalau biasanya kan batang cabai itu sudah mulai mengering separuh, terus dia mudah rapuh, mudah patah batangnya. Nah, biasanya saya pruning, saya pangkas supaya tumbuh tunas baru dan rajin berbuah. Perbiasakan melakukan pruning pada saat musim hujan, jangan musim panas, supaya pada saat kita melakukan pemangkasan dia bisa tumbuh subur. Ini banyak ya buahnya ya. Kita menuju ke arah samping pendopo.
Ini juga ada cabai juga ya. Cabai ini sudah beberapa kali saya melakukan pruning. Ini dari batangnya kelihatan. Ini udah mulai tumbuh subur lagi. Terus ada daun salam. Ini bisa lihat ya. Ini, kemarin saya melakukan pruning. Dan tunas-tunas daunnya sudah mulai muncul. Pohonnya tetap mini tetapi bisa berfungsi. Ini daun salam juga bagus ya, buat bumbu dan obat. Biasanya yang sudah sering mengkonsumsi daun salam ini katanya bagus buat obat asma, penyakit asma. Ini juga ada daun serai ya. Ini saya memang menanam di tiap-tiap pojok. Dan ini adalah bawang dayak. Ini lumayan banyak di lantai 2 rumah saya. Ini obat-obatnya sangat bagus sekali dan sudah ada beberapa orang yang sering mengkonsumsinya dan sudah terbukti khasiatnya, termasuk keluarga saya, salah satu keluarga saya yang kena penyakit kanker rahim ya, terkena penyakit kista. Alhamdulillah sudah mengecil katanya, jadi sudah sembuh dan sudah lumayan gemukan. Ini beliau mengkonsumsi dengan mencampurnya dengan daun merah dan daun tebal. Nanti saya tunjukkan bentuk daunnya. Jadi 3 macam daun ini jenis tanaman ini dicampur jadi satu, terus direbus dan diminum airnya. Terus selanjutnya ada daun keladi tikus. Setelah muncul tunas dan anakan umbi, saya kemudian memindahkannya dan memperbanyaknya. Dan ini alhamdulillah sudah ada beberapa yang tumbuh. Ini juga sudah ada yang mengkonsumsinya. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Biasanya sih saya kasih gratis. Kalau ada yang butuh obat-obatan, tidak saya perjualbelikan. Kenapa ya ibu-ibu? Saya senang memperbanyak sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena saya tahu sehat itu sebenarnya murah, tetapi akan menjadi mahal jika kita tidak benar-benar merawat kondisi tubuh kita. Kemudian ada juga lengkuas. Nah, lengkuas atau laos ya penyebutannya, macam-macam. Ini saya sengaja tanam banyak dan saya jadikan pagar di area dapur bagian belakang rumah saya. Nah, ini selain bermanfaat untuk sebagai bumbu masakan, nah ini juga bisa untuk menyejukkan apabila kita lagi sementara masak-masak ataupun makan di area dapur belakang. Ini dapur terbuka, bukan, kalau saya dan suami menamakan ini dapur terbuka, bukan dapur kotor. Ruang makan terbuka, karena dari sini ini penampakannya, dari sini langsung dia menuju ke area pendopo, dan lumayan banyak tanaman herbal di sini ya, tanaman serta bumbu-bumbu masak. Nah, di sini juga ada belimbing wuluh. Ini sudah sekitar 3 atau 4 kali berbuah. Alhamdulillah. Ini juga sering saya pakai buat masak ikan dan bikin sambal, lumayan enak. Ini sudah mulai berbunga lagi. Belimbing wuluh. Bunganya lumayan banyak nih. Ini apa saja? Di sini juga nih. Ini ada daun serai juga. Ini ada cabai juga, rawit. Ini mudah sekali, ini jahe. Jahe merah, kunyit. Ini setapak menuju pendopo, sengaja saya tanam daun kunyit, jahe, kunyit.
sama jahe, kunyit. Ini juga serai. Ada beberapa titik yang sengaja saya tanam-tanam agar memudahkan saya pada saat masak, jadi cepat ambilnya. Nah, ini juga ada sayur daun katuk. Ini juga manfaatnya banyak ya. Kayak manfaat nanamnya cuman 2 tempat di sebelah kiri rumah. Ternyata setelah itu, nah, buah-buah yang kecil ini di dalamnya ada biji. Ketika dia berbuah jatuh, anakannya jadi banyak dan saya pindah-pindahkan. Lumayan cepat katuk. Nah, di sebelah sana ada keladi. Ini keladi buat dimakan ya. Ini salah satu kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh almarhum ibu saya. Jadi pada saat beliau terakhir masuk rumah sakit, mintanya mau makan keladi. Jadi dikirimlah dari kakak saya. Jadi keladi ini dari Bacan dikirim, makanya tidak habis. Jadi ada sisanya, langsung saya tanam. Nah, ini hasilnya. Jadi ada 2 tempat. Jadi selain berfungsi untuk memperindah dan mempercantik halaman rumah, juga bisa dimanfaatkan, diambil buahnya untuk dimakan. Nah, ini. Jadi ada di belakang dan di depan kamar almarhumah. Di bawah jendela kamar saya tanam juga untuk mengingat aja. Di area pendopo belakang atau dapur terbuka juga ada daun pandan. Dan di pojok pendopo ada pohon jeruk ikan yang bibitnya kita ambil dari Pulau Makian. Ya, sekarang kita berada di halaman samping rumah. Ini luasnya, dia nggak terlalu luas, lebarnya cuma sekitar 2 meter. Ada tanaman serai di pas depan pintu. Nah, ini saya tanam beberapa titik. Jadi serai ini kaya manfaat ya, dan sangat berkhasiat untuk tubuh kita. Jadi selain untuk bisa dikonsumsi untuk bumbu masakan, juga untuk sehat untuk tubuh. Nah, di sini ada daun serai. Nah, di sini juga ada daun oregano yang sering saya pakai buat masak. Ini ada jahe merah ya. Ini daun serai juga. Ini daun kunyit, serai lagi, kunyit, daun oregano. Dan di sini ada daun pandan. Daun pandan lumayan banyak. Nah, ini yang saya bilang, di sini juga ada tanaman cabai. Ada berapa pohon? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pohon ini lebih berbuah. Ini bisa kita panen. Nah, oke, kita terus lihat ada apa. Rimbun sekali nih cabai. Seperti tadi yang saya bilang, di sini akan saya tunjukkan ini yang namanya daun merah nih. Daun seperti ini. Ternyata ini salah satu jenis tanaman obat. Kalau di Ternate namanya daun merah. Ini yang disebut oleh salah satu keluarga saya yang kena penyakit kanker rahim. Ada kista di rahimnya, yang terkena kista di rahimnya. Nah, ini beliau konsumsi dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini beliau sehat dan segar bugar ya, kembali sehat. Nah, ini namanya daun merah. Dan ini adalah daun tebal. Daun tebal ini bentuknya hampir sama dengan daun oregano ya, tetapi beda karena kebetulan saya menanam juga daun oregano. Nah, ini namanya daun tebal. Ternyata daun ini juga sama khasiatnya. Jadi caranya untuk mengobati obat kista itu, beliau mengambil
ganjil ya, 3, 5 atau 7 daun tebal, serta daun merah ini sama 3, 5 atau 7 juga. Jadi beliau mengambil 3, 5 atau 7 daun tebal ini ditambah daun merah sebanyak 3, 5 atau 7 dan ditambah dengan irisan bawang dayak, umbinya ya, seperti. Jadi irisan itu diambil, diiris tipis-tipis, terus direbus airnya. Jadi diminum segelas pagi, siang, sore katanya. Tetapi untuk yang punya HB-nya rendah itu jangan mengkonsumsi bawang dayak terlalu banyak. Jadi ini khusus untuk penyakit kista. Jadi 1 hari itu sekali saja cukup ya. Jadi rajin dikonsumsi. Alhamdulillah sehat. Kenapa? Karena saya pernah mencoba untuk mengkonsumsi bawang dayak, itu bagus untuk membunuh racun-racun di dalam tubuh, tetapi jadi pusing karena mungkin dia menurunkan HB kayaknya. Begitu saja ya informasi dari saya. Nah, selanjutnya, nah ini kalau dari samping ini penampakannya. Nah, lagi-lagi di setiap pojok rumah itu ada saya tanam sayur daun katu, karena ini sering saya konsumsi makan. Ini bagus ya, sayur daun katu. Ini juga ada daun pandan, ini baru ditanam, saya perbanyak di setiap titik. Ini ada jeruk nipis, ini pohon jeruk nipis. Ini cabai saya, ini cabai rawit merah, ini waktunya panen. Ini ada sayur daun katuk lagi, daun pandan, deretan kunyit, jahe, serai, daun oregano. Jadi ibu-ibu, alangkah baiknya kita perbanyak tanaman rempah di sekitar rumah kita. Jika ada pertanyaan, mungkin karena halamannya, pekarangannya luas jadi enak ditanamin. Halaman luas atau kecil tergantung bagaimana kita manage. Jadikan segala sesuatu ini menjadi berarti dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Insya Allah kita mendapatkan manfaat dari menanam tanaman maupun tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat tinggi. Nah, ini kita lihat ada daun sirsak yang mana kita tahu semua bahwa daunnya itu ini juga bermanfaat buat obat-obatan. Di sini ada namanya daun lelem. Ini didapat dari tetangga saya dulu, orang Manado. Katanya ini bisa disayur dan sudah dicoba, enak. Ini namanya sayur daun lelem. Jadi selain berkhasiat tadi, juga berkhasiat untuk menghemat dan mengamankan dompet ibu-ibu. Jadi lumayan terbantu ya. Ini ada daun cincau. Daun cincau dapatnya dari kakak saya. Ini juga ada daun serai lagi ya. Kita perbanyak tanaman-tanaman ini saja. Oke, ini ada daun kelor. Nah, daun kelor ini adalah salah satu jenis sayuran yang mengandung khasiat tinggi antioksidan bagi tubuh, juga bisa membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh. Jadi demikian ibu-ibu, jangan bosan dan berkecil hati kalau Anda cuman berada di rumah. Karena banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah, serta memberi manfaat buat keluarga dan orang banyak. Oke. Sekarang kita berada di depan rumah. Nah, di sini juga di balik rimbun bunga-bunga saya, di sana terdapat tanaman kencur. Di sini juga ada keladi. Ini
Yang saya bilang tadi, ini kenangan dari almarhum ibu saya, kenangan dari Eyang yang saya tanam di sini. Isinya berada di depan kamar beliau, di bawah jendela. Dan di sampingnya ada tanaman serai. Ini banyak ya, setiap sela-sela atau di setiap halaman rumah, depan samping pasti saya tanam tanaman rempah. Dan di pojok depan rumah ini ada daun sirih. Daun sirih ini sangat bagus buat antiseptik. Dan ini adalah pohon bidara. Ini adalah salah satu pohon yang dianjurkan harus ditanam oleh Rasulullah SAW. Karena pohon ini berkhasiat untuk mengusir jin dan sebagai obat buat meruqyah orang-orang yang kerasukan jin. Ini bisa diambil daunnya 7 lembar, diseduh air panas, terus dikasih minum, bidara Arab. Dan yang terakhir adalah pohon tebu merah. Nah, ini adalah pohon tebu merah yang juga berkhasiat bagi tubuh. Oke, demikian garden tour kita hari ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.